kenapa, Gri? Nggak apa-apa, kan gue cuma teriak. Loh, ya ngomong gitu loh, Gri. Lu mau menyampaikan berita apa, ngomong. Jangan hanya teriak. Ya makanya, ntar kalau gua ngomong harus lengkap disimak sampai dengan tuntas. Kalau nggak gini deh, yang subscriber itu diaktifin yang gambar lonceng, pencet tuh umum, jangan personalisasi. Jadi setiap kali ada video YouTuber Nusantara lewat, nah langsung kena notifikasi. Kenapa PDIP? PDIP mantap! Ya kalau mantap nggak usah diberitakan, Gri. PDIP jos! Dan PDIP semakin selangit. Serius, Gri. Lu pakai kata-kata sarkas nih kayaknya nih. Gua rasa-rasanya nih. Aduh. Nah, setelah kita simak beberapa kader PDIP yang terseret OTT KPK, korupsi atas tindakannya dia sendiri, siapa, Kri? Ah, itu Bupati Bekasi, emang PDIP. Terus sama yang Bupati Jawa Timur, siapa itu? PDIP juga, iya. Terseret, iya. Kenapa sih, Kri? PDIP banyak kader yang korupsi begitu, ya nggak tahu. Nanya Bu Ketum lah. Nanya ke Bu Ketum. Masa nanya ke gue? Ya enggak, lu kan mau ngabarkan PDIP ya. Tidak hanya sekedar kader-kadernya banyak yang ketangkap KPK, ya baik OTT maupun berurusan dengan korupsi. Ternyata di beberapa daerah PDIP makin jos. Loh, banyak yang korupsi kok makin jos, Kri. Ya maksudnya jos merosotnya terjun ke bawah. Misalnya kayak Jawa Tengah, mereka masih mengklaim dirinya Jawa Tengah masih kandang banteng katanya. Iya, maksudnya di sebelah kandang banteng. Tapi jangan lupa, sebelahnya di sini lebih gede lagi, di Jawa Tengah ada kandang gajah. PSI maksud lu, Gri? Nah iyalah. Lo bayangin, ya ketua DPD siapa? PLT, ya si Kumis yang dari Solo, FX Rudi, kan nggak sanggup aku. Kenapa Mas nggak sanggup? Aduh, ini ilusi gue. Oh, gajah ngacak-ngacak kemana-mana. Loh, masa banteng takut sama gajah? Iya, di mana-mana udah banyak gajah di Jawa Tengah. Jadi gajah itu sekarang tidak hanya di Waikambas, Lampung, sudah menjalar kemana-mana, termasuk gajah menguasai Jawa Tengah. Kan kata Roy Suryo, gajah nggak punya atau nggak punya jah ijazah, artinya gajah nggak punya ijazah. Mata nih Roy Suryo. Ya, punya ijazah nggak ijazah, yang penting gajah menguasai Jawa Tengah. Nah, itulah efek Rudi nggak sanggup. Ya, mundur dari ketua DPD, konon katanya nggak tahu digantikan Trah Soekarno. Loh, keren, Gri. Ini partai apaan, Gri? Ya pokoknya nanti kan nggak apa-apa, semuanya dikuasai Trah Soekarno, ya termasuk kader-kader yang lain, pengurus-pengurus yang lain. Masa iya mencukupi Trah Soekarno mau menduduki jabatan semua di elit partai? Kan enggak tuh. Jadi yang tercukupi aja, ya, artinya daerah-daerah yang bisa diisi oleh Trah Soekarno, ya itu masih PDIP. Tapi daerah-daerah yang nggak bisa diisi oleh Trah Soekarno karena sudah habis, Trah Soekarno-nya udah nggak ada orang lagi, kan diisi gajah. Ya, ternyata tidak hanya Jawa Tengah, Jawa Timur kemarin pada saat kongres daerah,
DPC Banyuwangi timbul protes, walk out. Kader-kadernya memprotes, menolak pemimpin yang ditunjuk dari DPP. Wis, keren. Ini adalah kondisi yang sangat paradok dengan sistem partai yang dianut oleh PSI. Si gajah tadi, Kri. Apa bedanya, Kri? Ya, kalau di PDIP itu adalah apa kata Bu Ketum? Siapa Bu Ketumnya? Megawati? Masih? Ya masih lah. Selama beliau masih sehat, masih. Mungkin sakit pun juga masih jadi ketum. Nah, selama masih Megawati, ya jangan harap bisa seperti partai terbuka. Itu bedanya. Kalau PSI benar-benar partai super terbuka. Artinya apa? Untuk menentukan ketum dan di berbagai tingkatan dari DPP, DPC, DPD, DPC itu dengan pemilihan benar-benar demokratis, demokrasi, one man one vote. Seluruh kader anggota partai mempunyai suara untuk menentukan pilihan siapa ketuanya. Wih, keren, Kri. Ini yang di PSI. Iya. Nah, di PDIP berani. Kalau berani, saya jamin Megawati langsung tumbang dan nggak bisa jadi ketum partai lagi. So, kalau one man one vote, beneran. Gitu. Nah, kalau di PSI kemarin sudah dibuktiin pada saat kongres di Solo itu dilakukan pemilihan ketua umum one man one vote. Nah, ini yang kemudian membuat partai ini terbuka, bahkan super terbuka dan beda dengan partai-partai yang lain. Karena semangatnya beda, ADART dan sistem kepartainya beda. Nah, besar kemungkinan partai ini akan menguasai panggung politik Indonesia. Yang bener loh, Gri. Bukannya PDIP. PDIP lagi. Aduh. Serius nanti itu. Ya liatin aja. Sampai sekarang kan ya sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya, beberapa udah pada bisik-bisik. Kalau para elitnya dan pengurus hariannya belum ada yang pindah, belum ada yang keluar, tapi kader-kader yang di bawah sudah banyak yang pindah ke PSI. Kan keren kan? Loh kok keren, Kri? Ya keren bagi PSI, nggak keren bagi PDIP. Oh iya. Kiamat kejadian ini bagi PDIP. Itulah kemudian kalau partai itu didominasi oleh satu orang, ya cepat atau lambat ya pasti akan menuai keberuntungannya. Loh kok keberuntungan, Kri? Ya maksudnya beruntung bagi partai-partai lain, dia makin kecil. Ya memang kan PDIP partainya wong cilik. Iya, PDIP itu malah bukan partainya wong cilik lagi sekarang. PDIP itu adalah partai cilik. Nah, itu kayaknya rada pantas sih kalau disebut partainya wong cilik, karena partai cilik. Kita tunggu aja. Prediksi, Kri, PDIP masih bisa 2 digit di 2029. Sulit rasanya, berat rasanya, ya. Kok perkiraan saya 1 digit? Itu bisa jadi di bawah 7%. Wih, ngeri, Kri. Ya bayangin aja, kalau kalian lihat komentar-komentar di YouTube-nya Agri Fanani, banyak sekali yang berkomentar bahwa Gri, saya udah pindah partai, Gri minta linknya dong mau daftar PSI, Gri semuanya. Dulu saya PDIP, sekarang udah di PSI. Coba bayangkan, tersebar di seluruh daerah, se-Indonesia. Kalau seperti ini kejadiannya terus terjadi setiap hari, ya apa nggak gawat ini? Ya PSI aja belum merilis hasil surveinya. Kalau PSI sudah merilis hasil surveinya, karena itu hubungannya dengan strategi, partai-partai lain bisa ya ngamuk hari ini, dalam artian ngamuk mengancam atau menyerang eksistensinya PSI. Kita lihat aja, udah tinggi, Kri.
ya kita bisa bercermin walaupun tidak serta-merta dengan hasil survei belakangan elektabilitas Pak Jokowi itu 83%. Kalau kita bercermin ke Mas Gibran, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Mas Gibran itu hari ini 72%. Nah, artinya dari situ ya, orang kan sudah pasti relate ke PSI kalau secara kita bicara secara kepartaian. Serius, Gri? Berarti menang telak nanti. Iya. Berapa persen? 30%. Ngaco lo, Gri. Dari 1 digit masa tiba-tiba 30%. Loh. Kalau kemudian Pak Jokowi sudah janji mau bantu PSI all out, bukan tidak mungkin angka 30% itu. Saya dengar rencana nanti ada Rakernas PSI akhir Januari di Makassar. Nah, Pak Jokowi akan hadir di acara Rakernas itu. Mungkin di pembukaan atau mungkin di penutupannya. Kalau benar beliau hadir, dan kemudian rentetannya diikuti terus, Pak Jokowi rajin ke daerah-daerah memperkuat posisi PSI, bukan tidak mungkin PSI bisa 30%. Karena apa? Refer to kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu 83%. Jadi kayaknya 30% itu enteng gitu ya. Wah, gila ini kalau terjadi. Gri, enggak lah, orang PDIP aja ada yang nggak kenal PSI. Masa sih? Partai udah lama kok nggak kenal, udah beberapa pemilu masa nggak kenal. Siapa yang orang PDIP yang elit PDIP si Ganjar kan? Siapa PSI? Nggak kenal tuh ya, PSI apa aja? Oh, Ganjar, hah? Muncul kau loh, Jan. Siapa sih PSI? Nggak kenal aku kok. Tanil nggak kenal. Walah, sombongnya minta ampun sampai selangit-selangit begitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kan dalam sejarah akan mencatat 10 tahun ini PSI orang pada nggak kenal loh. Sekarang kok bisa mendominasi dan memenangkan pemilu, kan gila itu, Pak. Kalau itu terjadi kan prestasi gitu. Kalau itu terjadi kan fantastis gitu. Jadi komen-komen miring tentang PSI itu ya vitamin bagi kader-kadernya. Gri, lu dibayar berapa sama PSI gitu. Enggak cair, gua ngarepin dibayar. Atau mungkin lu kader PSI ya, Gri ya. Belum daftar. Oke ya, kita jumpa lagi nanti di tahun 2029. Lama banget, Gri. Ya enggak, membuktikan omongan saya ini menjadi nyata apa enggak. Kan jejak digital nanti bisa dibuka lagi di 2029. Mudah-mudahan menjadi fakta. Saya Kompol lagi Rifana Nino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.